Kami bersyukur pagi ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami tahu itu anugerah dan kasih karunia menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Supaya kami menerima rahmat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau terlibat dalam hidup kami. Karena rancangan-Mu harus terjadi dalam hidup kami. Supaya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat. Supaya pengenalan kami akan berbanding lurus dengan kepercayaan, iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami semakin mengenal Tuhan. Lebih lagi dari hari-hari yang kemarin. Supaya kebergantungan kami kepada Tuhan semakin mutlak dalam seluruh aspek hidup kami. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan dan janji untuk melakukannya, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, luar biasa pagi ini. Kalau saudara yang di seberang sana dari berbagai kota datang, ya, masa kita yang dekat nggak datang ibadah, ya. Jangan mau kalah Bapak Ibu, ya. Selalu ada jalan kalau ada kemauan katanya, ya. Nah, bulan ini kita akan bicara tentang Allah sebagai penyedia bagi kita, ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang penyedia ilahi dalam hidup setiap kita. Nah Bapak Ibu, di abad ke-19 ada seorang hamba Tuhan yang bernama Josh Muller. Ya, beliau ini hidup di abad ke-19 di tahun 1805 sampai 1898. Nah, apa yang menarik dari kehidupan hamba Tuhan ini? Nah, beliau ini mendirikan sebuah panti asuhan dan menampung ratusan anak-anak. Dan di dalam pelayanannya di panti asuhan ini, hamba Tuhan ini kemudian ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan semua kebutuhan hidup dan pelayanannya. Ya, nah ini kemudian menjadi menarik, ya. Lalu saya kemudian membaca kisah hidup daripada Josh Muller ini. Ya, satu kali ibu-ibu asramanya datang kepada Josh Muller dan berkata begini, "Bapak, anak-anak sudah berpakaian rapi dan siap ke sekolah, tapi mereka belum sarapan. Ada 300 anak di panti asuhan itu. Dan mereka belum sarapan karena tidak ada makanan untuk sarapan mereka." Lalu Josh Muller bilang begini, "Beritahu kepada anak-anak sekarang pergilah ke ruang makan." Ya. Dan duduklah di meja makan semua seperti biasanya. Nah, setelah 300 anak ini duduk untuk siap untuk makan, Josh Muller kemudian menaikkan ucapan syukur dan dia berdoa, "Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan telah menyediakan apa yang kami butuhkan." Setelah selesai dia berdoa Bapak Ibu, tiba-tiba pintu diketuk. Ya, seorang tetangganya yang adalah seorang yang membuat roti, dia berkata begini, "Pak Josh," dia bilang, "tadi malam saya nggak bisa tidur, ya. Saya kemudian teringat, jangan-jangan ya anak-anak membutuhkan roti untuk dimakan. Jadi sepanjang malam saya membuat roti dan hari ini saya ingin membagikan itu kepada anak-anak." Dan pagi itu anak-anak mendapatkan sarapan. Dan Tuhan menyediakannya. Tidak berselang lama tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu lagi. Lalu dia berkata demikian, "Bapak, ya mobil saya rusak. Saya sedang mengantarkan susu pesanan. Tapi karena mobil saya rusak, susu ini kalau tidak dikonsumsi hari ini ya dan tidak diambil orangnya, maka akan rusak. Maukah Bapak menerima susu ini?" Lalu dia berkata, "Ya, saya mau."
Lalu dibawalah 10 kaleng besar susu. Lalu diberikan kepada anak-anak dan mereka minum hari itu. Dan Josh Muller bilang begini, Allahku, Allah yang memenuhi segala kebutuhanku dan kebutuhan anak-anaknya. Yang menarik Bapak Ibu, saya kemudian mempelajari kehidupan daripada Josh Muller ini. Dia adalah anak muda yang tumbuh di Jerman ya pada awal tahun 1800-an. Dia ini suka mencuri uang bapaknya. Ya, sebagai anak remaja dia beberapa kali menyelinap keluar dari hotel tanpa membayar dan satu kali ketangkap dan dipenjara. Ya, ini bukan anak yang baik, ya punya karakter yang tidak baik. Nah, dia seringkali kemudian ada bersama dengan temannya suka mengolok-olok orang Kristen. Satu kali dia diajak oleh seorang temannya pergi ke sebuah pertemuan di luar kampus di mana dia mengikuti pendidikan. Ya, ke sebuah pertemuan orang Kristen dan dia mau ke sana dengan maksud nanti dia ingin mengejek-ngejek orang Kristen. Nah, ternyata pertemuan itu adalah pendalaman Alkitab. Nah, waktu dia masuk dan dia kemudian tertarik dengan pertemuan ini. Dia bilang orang Kristen yang ini nih berbeda. Ya, nah ketertarikan dia kepada perkumpulan itu, komunitas itu menggiring dia tiap hari itu kumpul sama mereka. Sampai pada satu waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan bertobat. Dia lalu kemudian menyampaikan maksud ini kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, aku mau menjadi misionaris." Bapaknya menjadi marah karena menurut bapaknya, kamu menjadi misionaris, kamu akan miskin, kamu akan susah. Ya, dan bapaknya bilang ini, kalau kamu tetap mau lakukan itu, aku tidak akan memberikan uang untuk biaya sekolahmu. Tapi dia memenuhi tetap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia kemudian terus melanjutkan pendidikannya tanpa dia tahu siapa yang akan membayarnya. Lalu kemudian dia belajar dari Alkitab dan dia tahu Allah itu adalah Bapa yang menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Dia kemudian berlutut dan berkata, Tuhan, siapa yang akan bayar uang sekolahku? Bapakku tidak mau. Dan engkau adalah Bapakku. Kau pasti menyediakannya bagiku. Selesai dia berdoa, pintu diketok. Seorang profesor datang dan menawarkan dia, maukah engkau menjadi seorang pengajar privat? Ya, dan dia menerimanya. Bapak Ibu, yang menarik adalah sejak itulah Josh Muller belajar memulai hidup kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Tidak heran dalam pengalaman yang 300 anak yang tidak ada sarapan itu. Dia dengan penuh keyakinan berdoa, Tuhan, Engkau penyedia ilahi, Jehovah Jireh. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ini belajar tentang salah satu sifat dan karakter Tuhan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tentu kalau kita bicara tentang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, kalimat ini, kata ini muncul pertama kali di Kejadian 22. Di kisah ketika iman Abraham diuji oleh Tuhan. Ya, dan kita tahu itu Tuhan minta supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban di Gunung Moria yang Tuhan sudah tetapkan. Lalu kemudian Abraham membawa anaknya Ishak. Ya, di tengah jalan Ishak kemudian bertanya, "Bapa, kayu bakar sudah ada, api sudah ada. Di manakah anak domba yang akan dipersembahkan?" Kemudian Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan akan menyediakan anak domba bagi kita. Padahal dia tahu bahwa yang akan dipersembahkan itu adalah anaknya. Dan kita tahu dalam kisah itu kemudian Tuhan menyediakan anak domba bagi Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah,
Di dalam kisah itu, kalau kita melihat Kejadian pasal 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, mari kita tarik mundur sejenak. Bagaimana kemudian Abraham begitu yakin, begitu percaya tanpa keraguan, berani mempersembahkan Ishak yang Tuhan sendiri berikan kepada Abraham. Nah, mari kita tarik mundur. Selalu ada kisah-kisah pemicu yang membuat begini, orang menjadi yakin, berani melakukan segala sesuatu. Karena apa? Dia punya pengalaman yang membangun keyakinan di dalam dirinya, seperti pengalaman Josh Muller. Betul? Ya, dia punya pengalaman bagaimana Tuhan menyediakan. Itu sebabnya tanpa ragu dia datang kepada Bapa yang dia kenal, Tuhan yang dia kenal, dan berkata, aku percaya Tuhan telah menyediakan makanan buat anak-anak ini. Dan Tuhan memang benar-benar menyediakannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tarik mundur. Siapa Abraham? Jelas kita tahu dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Di usia 75 Tuhan memberikan janji atas inisiatif Tuhan sendiri dan berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan menyediakan keturunan bagimu. Ya, dan kita tahu sebelumnya Abraham sudah menikah. Tentu dia ingin punya anak, tapi mereka tidak punya anak. Sudah berupaya, tapi mereka tidak mendapatkan anak. Dan Tuhan menyediakan seorang anak bagi Abraham. Tuhan yang datang kepada Abraham dan berkata, aku akan menyediakan seorang anak bagimu. Dan Tuhan memang menyediakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa disinilah kemudian Abraham mengenal Tuhan lebih kuat, lebih dalam, lebih intim lagi. Dia kemudian menyelami sifat daripada Allah sebagai penyedia bagi dia. Yang dia tidak bisa dapatkan, tapi Tuhan sudah sediakan bagi Abraham. Itu sebabnya tanpa ragu dia berani mempersembahkan putranya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kedengarannya ini gila, kedengarannya ini tidak masuk akal. Kenapa Abraham berani melakukannya? Karena dia telah melihat bagaimana Tuhan telah menyediakan apa yang dia inginkan di masa lalu. Apa yang dia butuhkan di masa lalu, dan dia percaya Tuhan yang sama yang akan menyediakannya juga di waktu yang akan datang. Bukankah hidup kita merupakan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita? Ya, dia Tuhan yang telah menolong kita di masa-masa sulit di beberapa tahun yang lalu, dan dia Tuhan yang sama masih memelihara kita, dan dia Tuhan yang sama juga yang akan terus menyediakan kebutuhan kita di tahun-tahun berikutnya. Itu sifat dan karakter Tuhan yang dikenal oleh Abraham. Makanya dia berkata, dia Jehovah Yireh. Ya. Nah, kalau kita membaca kitab Ibrani pasal 11, Bapak Ibu akan temukan alasan kenapa kemudian Abraham berani melakukannya. Dia Tuhan yang telah memberikan Ishak kepadaku. Dia juga Tuhan yang bisa membangkitkan Ishak kembali. Wow, dan memberikannya kembali kepadaku. Lihatlah. Abraham begitu mengenal Tuhan dengan semua kualitas dan karakternya. Jadi sesuai dengan sifatnya. Tuhan kemudian menyediakan domba jantan buat Abraham. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Ini bahasa Ibrani Bapak Ibu yang artinya Tuhan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Terjemahan yang lain juga diartikan Tuhan akan memperhatikan. Ya. Nah, saudara pikirkan sejenak dari sifat Tuhan, dari namanya. Tuhan akan memperhatikan. Artinya
Tuhan melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah Alkitab berkata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan dia mencari orang-orang yang takut akan dia, yang bersungguh-sungguh hati mencari dia. Tuhan itu memperhatikan hidup Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, bahkan apa yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dia tahu. Dia tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dan dimanapun dia melihat saudara, dia Tuhan yang bertindak atas hidup saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Tuhan yang aktif di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 6 dalam khotbahnya Yesus tentang hal berdoa. Yesus mengingatkan para pendengarnya jangan berdoa bertele-tele. Seolah-olah doa yang panjang menjadi garansi bahwa Tuhan mendengar doa kita. Nah, Yesus berkata, Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan bilang, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jehovah Yireh itu adalah salah satu sifat Allah, bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan bahkan sebelum kita memintanya. Dia telah menyediakannya sepanjang sejarah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh umatnya sebelum mereka memintanya. Satu kisah. Ini adalah pernyataan daripada Yusuf. Ya, Yusuf bilang begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Bapak Ibu, ini adalah sebagian cuplikan dialog daripada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Waktu Yusuf berkata begini, saudara-saudaraku, mendekatlah kepadaku. Aku ini Yusuf yang kamu jual. Tapi jangan takut, bukan kamu yang menjual aku, tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Dengan maksud memelihara kehidupan sebuah bangsa. Tuhan tahu enggak bahwa umat Israel, Yakub dan keturunannya akan mengalami masa krisis kelaparan. Tuhan tahu. Betul Bapak Ibu? Dia tahu akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan sebelumnya. Tuhan tahu semuanya. Dia memperhatikan kehidupan Yakub dan keturunannya. Kenapa? Karena dia Tuhan yang terikat pada janjinya. Dia Tuhan yang berpegang pada komitmen apa yang dia katakan. Itu Tuhan kita. Jadi dia tahu akan ada 7 tahun masa kelaparan. Dan itu akan sangat menyusahkan umat pilihan Tuhan. Nah, sebelum masa itu tiba, Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Israel sebelum mereka minta kepada Tuhan. Sebelum mereka tahu bahwa akan ada masa kesukaran, kelaparan sepanjang 7 tahun. Bagaimana dia menyiapkannya? Dia mengutus Yusuf. Lewat sebuah skenario kehidupan yang tidak enak yang dijalani oleh Yusuf. Betul? Yusuf harus terjual. Yusuf kemudian harus menjadi budak, menjadi narapidana. Semua itu adalah bentuk penyediaan Tuhan untuk memelihara kehidupan umatnya. Lalu kemudian Yusuf menjadi pemimpin yang besar di Mesir. Mengelola semuanya dengan tujuan, dia berkata gini, ini tujuan Tuhan untuk memelihara. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Setuju Bapak Ibu? Dia tahu juga tahun-tahun ke depan itu seperti apa.
Dia tahu siapa yang harus mendengarkan berita itu hari ini. Dia tahu juga siapa orang-orang yang harus mendengarkan berita ini. Ya, Tuhan tahu semuanya. Dia melihat kehidupanmu, dia memperhatikannya. Dia tahu apa kebutuhanmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalahmu. Dia tahu juga bagaimana menolong dan memelihara Bapak Ibu Saudara supaya engkau tetap terpelihara dalam anugerahnya. Lihatlah, dia mengatur semuanya sedemikian rupa karena dia Tuhan Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan, ya. Kekhawatiran kita itulah yang kemudian membuat kita ragu, ya, apakah Tuhan akan memelihara saya? Jawabannya yes. Amin Bapak Ibu. Dia membuktikannya. Ketika bangsa Israel harus melewati padang gurun, apakah Tuhan tidak tahu bahwa di padang gurun nggak ada toko-toko jualan? Ya kan? Nggak ada orang di padang gurun. Kenapa harus lewat padang gurun? Kenapa tidak lewat kota demi kota aja? Kenapa harus melewati padang gurun di mana orang nggak ada jualan, nggak ada persediaan apa-apa, kering kerontang, cuma tanah saja yang dilihat? Tapi dia menyediakan mana setiap pagi buat mereka. Dia memberikan tiang awan, tiang api, mereka butuh minum, dia sediakan. Mereka mau makan daging, dia kasih burung puyuh. Bapak Ibu, dia Tuhan yang menyediakan. Amin. Ketika terjadi kelaparan, krisis, paceklik, ya, di zaman Elia. Tuhan pelihara Elia. Betul enggak? Tinggallah kau di sungai Kerit, akan kuperintahkan burung gagak. Tuhan itu udah mikir kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, sebagai Bapak kita pasti mikir kebutuhan anak-anak. Setuju Bapak Ibu? Ya kan? Itu yang kita lakukan kan? Itu sifat dan naluri seorang Bapak kan? Yang kita terima sebagai rupa dan gambar Allah yang termanifestasi juga dalam hidup kita. Bahwa kita sebagai Bapak adalah Bapak yang menyediakan kebutuhan anak-anak. Sebagai orang tua, Tuhan menyediakan semuanya. Bagaimana dalam perjanjian baru? Ketika Tuhan lihat orang banyak yang udah mulai lemes karena begitu lama mengikuti Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus bilang sama murid-muridnya, kita harus memberi mereka makan. Mereka tidak minta. Yesus bilang, kita harus memberi mereka makan. Kita harus memberi mereka makan. Yesus bilang kita harus memberi mereka makan. Murid-murid bilang apa? Suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa cari makan sendiri. Yesus bilang no. Kita yang sediakan makan buat mereka. Lewat apa? 5 roti dan 2 ikan. Halo? Yang kelihatannya apalah. 5 roti 2 ikan ini bisa buat apa? Tapi tidak bagi Tuhan. Kita ini seringkali merenungkan kekurangan kita, keterbatasan kita. Kita tidak pernah merenungkan ya penyediaan Tuhan yang berkelimpahan. Oh, mari Bapak Ibu, lihatlah bahwa Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya yang mengandalkan Dia. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Bapak Ibu, apakah perjanjian baru juga memberikan kepada kita sebuah janji tentang penyediaan Tuhan? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menggali tentang hal ini. Di dalam Filipi 4 ayat 19, ya, ayat ini juga yang menjadi kekuatan waktu kita membangun gedung gereja ini. Saya percaya hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, gereja ini menjadi bukti bahwa Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Kita tidak punya orang kuat yang bisa memberi support keuangan buat gereja ini. Tapi kita punya sumber terkuat, yaitu Tuhan sendiri yang menyediakan seluruh kebutuhan gereja ini sampai selesai tanpa kita pakai proposal. Karena Tuhan bilang,
Aku yang akan menyediakan. Ini proyekku, aku bertanggung jawab atas apa yang aku perintahkan gereja ini lakukan. Dia menyediakannya. Dan kita tahu dalam waktu 10 bulan lebih gereja ini selesai, ditabiskan tanpa meninggalkan 1 rupiah pun utang. Tanpa kita pernah tertunda-tunda untuk membayar semua biaya tukang dan lain-lain. Dia Tuhan yang menyediakan. Amin Bapak Ibu. Bukankah itu bukti yang luar biasa? Bapak Ibu bisa sampai hari ini bukti pemeliharaan Tuhan. Coba hitung-hitung dengan kekuatan dan kemampuan keuangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan lihat gini, kok bisa ya menyelesaikan kuliah anak? Kok bisa ya sekarang anakku 3 ada di luar kota, 4, 2 gitu. Kok bisa ya Bapak Ibu? Itu bukan kemampuan kita. Itu karena Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 19, Paulus bilang begini kepada jemaat Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya mau kita membedah kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, berdasarkan konteks-konteks daripada tulisan Paulus ini. Bapak Ibu coba perhatikan. Paulus berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Ya, Tuhanlah yang berjanji. Dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Nah Bapak Ibu, pemberi janji itu adalah Tuhan sendiri. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Paulus berkata begini, Allahku. Ya. Allahku. Ini memberikan sebuah gambaran bagaimana Paulus berbicara tentang pribadi yang dia kenal. Pribadi yang dia miliki yang juga memiliki hidupnya. Pribadi yang dia kenal yang juga mengenal hidupnya. Ya, Paulus berbicara tentang Tuhan yang menjadi milik kepunyaannya. Artinya ini bicara tentang hubungan. Ya, Tuhan yang dengan Paulus memiliki hubungan yang pribadi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allahku. Ya, seberapa besar Bapak Ibu memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, Yesusku. Kalau kita cuma bilang Yesus sama Yesusku, itu punya nilai yang berbeda Bapak Ibu. Ya, dari ucapan itu saja Yesus sama Yesusku. Ya, kita rasa memiliki Tuhan yang pertama-tama telah memiliki kita. Ya, kalau kita berkata Yesusku, kita menunjukkan sebuah hubungan yang di dalamnya kita mengenal pribadi itu yang juga mengenal kita secara sempurna. Ini bukan gambaran Tuhan yang umum, tapi Tuhan yang bersifat pribadi, yang dia miliki, yang dia kenal. Ini hal yang pertama. Bapak Ibu harus mengenal siapa Yesus yang Bapak Ibu kenal. Pertanyaan terpenting dalam hidup kita. Ya, yang Yesus sodorkan. Ya, kemarin anak rohani saya antar saya bilang, kalau kamu mau kehidupanmu itu menjadi kehidupan yang antusias, yang semangat, yang bergairah, yang berkobar-kobar, punya iman yang teguh. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaan daripada Yesus Kristus. Yang pertama, pertanyaan pertama, saya bilang gini. Menurutmu, siapakah aku ini? Kata Yesus. Ya, Yesus berkata kan kepada murid-muridnya, menurut orang, apa kata orang tentang aku? Oh, itu menurut orang. Tapi kemudian dia bilang sama murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Wah, Bapak Ibu, kita bisa menjawab berdasarkan pengetahuan. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, dilahirkan di Bethlehem. Ya kan?
Oh, kita bisa cerita dia membuat mujizat bla 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 bla. Itu pengetahuan. Tidak lahir dari sebuah hubungan. Ada di gereja, tidak jamin Bapak Ibu kenal Yesus secara pribadi. Buktinya siapa? Filipus. Filipus bilang gini sama Yesus, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Yesus bilang gini, Filipus, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tapi kau tidak kenal aku. Jadi kumpul-kumpul begini ada di gereja nggak jamin Anda kenal Yesus secara pribadi. Ya, kalau kita kenal Yesus, kita kenal Tuhan kita, Allah kita secara pribadi. Dia penguasa langit bumi dan segala isinya. Dia bahkan kasih nyawanya buat kita. Saya percaya kalau ada masalah, saudara tidak perlu teriak-teriak ketakutan. Karena yang ada di dalam saudara lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi baru dapat masalah sedikit udah mulai ngomel-ngomel, udah mulai teriak-teriak, ketakutan, khawatir, cemas. Itu menunjukkan kau belum kenal siapa Tuhanmu. Ya dong. Paulus berkata, Allahku. Pertanyaan kedua yang Yesus tawarkan. Yang dia tanyakan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Iya kan? Dia tanya Petrus gitu kan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Kalau kita berkata, iya Tuhan. Yesus pernah bilang sama orang banyak, kalian berseru kepadaku Tuhan. Lukas 6 ayat 46. Kalian berseru Tuhan, tapi kalian tidak melakukan apa yang aku katakan. Kita gampang bilang Yesus Tuhan dalam hidup kita. Yesus akan tanya, kau lakukan apa yang aku katakan? Karena Yohanes 14 bilang begini, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintahku. Menurutmu, Yesus bilang, siapakah aku ini? Kalau kita berkata, engkau Tuhan dan Juru Selamatku, dia akan bilang begini. Kenapa kau tidak lakukan apa yang aku katakan? Karena itulah tanda kau mengasihi aku. Yang ketiga, yang keluar dari Yesus waktu dia bertanya kepada dua murid Yohanes Pembaptis. Kau ikut aku, apa yang kau cari? Bapak Ibu ikut Yesus cari apa? Kita harus jawab 3 pertanyaan ini. Kalau kita bisa jawab 3 pertanyaan ini dari hatimu, kau akan jadi orang yang tidak gampang goyah. Mau di luar rame, ini waktuku datang menjumpai Tuhanku bersama dengan keluarga Tuhan untuk merayakan kebaikan Tuhan. Enggak diganggu sama jalan rame nanti gini. Enggak pengaruh itu. Mereka aja dari jauh-jauh kok berani datang, kita yang dekat enggak berani datang hanya karena macet. Cuma macet itu bisa menghentikan kerinduanmu menghampiri Tuhan. Apakah kau mengasihi Tuhan? Benarkah dia Tuhan dalam hidupmu? Apa yang kau cari waktu kau ke gereja? Kita harus jawab itu. Paulus berkata, Allahku. Berikutnya, Allahku akan menyediakan, memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu. Jelas bukan keinginan kita. Ya, itu kebutuhan. Ada perbedaan yang besar antara kebutuhan dan keinginan. Ya, Bapak Ibu,
supaya saudara dan saya benar-benar bisa mengklaim janji ini, maka saudara perlu menjadi pengelola yang baik dari semua yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menjadi pengelola yang baik. Percayalah, Tuhan menyediakan cukup buat saudara dan saya. Tapi kemudian yang Tuhan sediakan cukup buat kita, itu kemudian kita habiskan untuk segala sesuatu yang bukan kebutuhan. Sehingga yang Dia sediakan kemudian habis, lalu ada kebutuhan, lalu kita mulai teriak-teriak sama Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang aku butuhkan? Tuhan bilang, sudah kan aku sudah cukupkan. Tapi kau telah menghabiskannya untuk hal-hal yang bukan kebutuhan. Jadi persoalannya menurut saya Bapak Ibu Saudara, kekurangannya bukan pada penyediaan Tuhan, tapi pada pengelolaan kita atas apa yang Dia berikan kepada kita. Itu persoalannya. Bukan Tuhan kurang menyediakan, tapi kita tidak cakap mengelolanya. Karena Tuhan itu kalau ngasih selalu cukup. Keinginan kita yang membuatnya jadi tidak cukup. Ya Pak, iya Bapak Ibu. Ya kan? Loh, kita 5.000 bisa makan. Tapi tidak mau. Maunya 50.000. Loh, ya kan? Makanya jadi tidak cukup. Karena kita tidak pandai mengelola. Dikasih berapapun akan tidak cukup kalau kita ikuti keinginan kita Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menyediakan kepada kita menurut kekayaannya. Wow, saya suka ini. Dia menyediakan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Bukan kekurangannya, bukan ketidakmampuannya. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berarti ini janji buat mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan buat semua orang. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Tuhan menyediakan kepada kita apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Menurut kekayaannya. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira Dia pernah tidak mengalami kekurangan untuk menyediakan kebutuhan kita. Dia berkata, aku memberi dari kelimpahan yang ada padaku. Saya kasih contoh. Satu kali Raja Alexander keluar dari istananya, kerajaannya jalan untuk menemui masyarakat. Ditemani sama ajudannya. Waktu dia jalan dia kemudian menemukan ada seorang pengemis. Lalu dia datang kepada pengemis itu dan dia mengeluarkan sebuah koin emas kepada pengemis itu. Koin emas. Ajudannya bilang gini, Raja, kasih perungu aja udah cukup. Ya, kalau raja misalkan kasih 100.000 misalkan gitu ya. Uang terbesar kita dalam bentuk uang kan 100.000. Belum ada yang lebih tinggi dari itu kan. Nah, anggaplah dia keluarkan uang 100.000. 1.000 aja udah cukup. Ya kan gitu kan. Tapi Raja Alexander bilang gini. Aku memberi berdasarkan statusku. Aku ini raja. Masa ngasihnya cuma 1.000? Itu tidak menunjukkan kekayaanku. Ya kan? Masa raja ngasihnya 100? Bapak Ibu pernah enggak merasa gitu? Kalau Bapak Ibu punya uang banyak, ya mau ngasih seseorang, ya kan? Ngasih 100.000 itu biasa. Saya punya teman, ya itu kalau kemana-mana kalau ngasih tip, ya tip buat orang layani gitu kan, ada yang ngasih 1.000, ya 5.000 paling tinggi ya. Dia kalau ngasih selalu gini 100.000, 200.000.
ngasih tip itu. Duitnya memang banyak. Bagi dia enggak besar itu. Kenapa? Dia memberi dari kekayaannya. 100 ribu kecil. Ya enggak? Kalau Bapak Ibu ketemu salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Satu kali jalan, lalu tiba-tiba Bapak Ibu lihat waktu dia jalan ada mobil yang oleng kemudian mau nabrak dia. Lalu Bapak Ibu dorong dan selamatkan dia. Doa sebagai rasa terima kasihnya. Ini sultan nih orang terkaya di Indonesia. Lalu dia ambil uang 100 ribu dan kasihkan kepada Bapak Ibu saudara dan berkata terima kasih. Apakah dia memberi menurut kekayaannya? Enggak. 100 ribu mah, apalagi 10 ribu. Dia akan memberi menurut kekayaannya waktu dia keluarkan cek, dia tanda tangan. Lalu dia bilang begini, isi berapapun yang kau mau. Dia memberi menurut kekayaannya. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Tuhan kita itu kaya, amin. Tak terbatas. Dan dia bilang ini, aku mau menyediakan semua yang kau perlukan menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang yang paling penting dari yang paling penting Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kepada siapa sebenarnya janji ini diberikan. Makanya saya bilang kita harus melihat konteks ini. Supaya kita tuh jangan sembarang klaim-klaim ayat firman Tuhan. Ya, padahal kita tidak memenuhi kriteria itu. Sehingga kita tidak ngalami ya penyediaan Tuhan yang ilahi ini. Nah, Bapak Ibu, janji ini ya diberikan kepada orang-orang yang murah hati sama seperti Bapa murah hati. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kita akan melihat konteks daripada ayat ini, tulisan Paulus ini. Karena konteks ini akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Apakah saudara dan saya benar-benar dapat menerapkan janji ini dalam kehidupan dan situasi kita? Enggak. Kita ini memenuhi persyaratan itu enggak. Ya. Karena waktu Paulus ngomong itu ada ayat-ayat sebelumnya yang mengikat ayat ini. Yang memicu ayat ini kemudian dilepaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jelas yang pertama memang ayat ini dituliskan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Orang Kristen. Tapi yang kedua Bapak Ibu perhatikan, dan ini merupakan rahasianya untuk saudara dan saya. Paulus menulis kepada jemaat yang memenuhi kebutuhan Paulus waktu dia melayani pekerjaan Tuhan. Ini jemaat yang murah hati. Jemaat yang sangat suka berbagi. Jemaat yang suka menabur. Jemaat yang suka menolong dan memberi bantuan. Nah, mari kita akan lihat ayat-ayat ini saya tampilkan buat Bapak Ibu Saudara. Ini ayat 19. Nah, kita akan lompat di ayat-ayat di atasnya. Kita lihat yang pertama di ayat yang ke-10. Saya pakai firman Allah yang hidup. Dikatakan ini, betapa besar rasa syukur dan pujian saya kepada Tuhan karena saudara menolong saya lagi. Ya. Di dalam terjemahan lain, kamu kembali memberikan perhatianmu kepadaku. Dan surat ini ditulis waktu kapan? Paulus ada di dalam penjara. Paulus ada di dalam kesusahan. Ya, ini kita harus lihat konteksnya. Baru ayat ini diberikan. Karena saudara menolong saya lagi. Berarti sebelumnya pernah. Oke. Saya tahu sejak dulu saudara ingin sekali mengirimkan sesuatu untuk saya. Tetapi saudara tidak mendapat kesempatan. Ada keinginan terus untuk memberikan support. Berbagi, memberi. Ayatnya yang ke-14.
Ya, karena ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kenyang, apa itu lapar. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi aku kekuatan. Itu ayat 13 kan? Filipi 4 ayat 13, ayat 14-nya. Paulus memang bilang begini, segala perkara aku bisa tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Ya. Namun saudara telah melakukan hal yang baik dengan menolong saya dalam kesukaran saya sekarang ini. Paulus bisa lewati bersama dengan Tuhan, tapi dia memberikan ruang kepada orang-orang percaya untuk melakukan kebaikan lewat memberi. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang senior. Jadi dia ini diutus dari Surabaya ke satu kota yang lebih kecil dari Surabaya tentunya. Dan dia melayani di sana. Selama dia melayani di sana, dia tidak mau terima persembahan daripada jemaat yang dia layani. Dia menggembalakan di sana. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah cukup, dia punya pekerjaan yang bagus, dia pelayanan juga oke. Jadi dia mau gini, aku murni mau melayani Tuhan. Jadi dia menolak terus persembahan kasih yang diberikan jemaat. Karena kau gembala kami, kau layak terima pemberian kami. Dia bilang enggak, aku sudah dicukupkan Tuhan. Satu kali berita ini terdengar sama gembala seniornya. Lalu dia dipanggil. Gembalanya bilang nih, jangan sombong. Kenapa kau tidak terima pemberian jemaat? Saya sudah cukup om. Saya sudah cukup Bapak Gembala. Kau tahu enggak? Kalau kau tidak terima pemberian mereka, kau sedang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup mereka. Karena waktu mereka memberi, mereka menerima. Waktu kau memberi kepada secangkir air putih, Yesus katakan secangkir air putih kepada orang percaya, kau akan menerima berkat dari orang percaya itu. Dia kemudian bertobat. Paulus bilang, segala perkara aku bisa tanggung. Tapi perhatikan, kamu telah melakukan hal yang baik dengan menolong saya dalam kesukaran saya sekarang. Dia tetap terima pemberian. Karena waktu jemaat memberi, jemaat akan menerima berkat dari apa yang hamba Tuhan terima. Itu juga akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Ini jemaat yang suka memberi. Betul? Ini baru 2 ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi di ayat yang ke-15. Seperti saudara maklum, ketika pertama kali saya memberitakan Injil kepada saudara, lalu meninggalkan Makedonia serta meneruskan perjalanan saya, hanya saudara di Filipi yang menjadi sekutu saya dalam hal memberi dan hal menerima. Tidak ada jemaat lain yang berbuat demikian. Wow. Paulus berkata, kamu menjadi sekutu dalam hidupku. Dalam hal memberi dan menerima. Yang ketiga, ini jemaat ini loh Bapak Ibu. Paulus bilang. Yang keempat, ayat 16. Bahkan ketika saya berada di Tesalonika, saudara mengirimkan bantuan 2 kali. Hei, ayat 18 sebelum ayat 19. Pada waktu ini saya mempunyai semua yang saya butuhkan, bahkan lebih. Secara berkelimpahan saya menerima pemberian saudara melalui Epafroditus. Pemberian itu merupakan suatu persembahan harum yang sangat menyenangkan hati Allah. 5 kali Paulus mengingatkan mereka. Kalian itu murah hati. Kalian itu orang yang suka berbagi. Yesus mengajar, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Yesus mengajar, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, jemaat ini, Paulus bilang begini, pemberianmu untuk memberikan support kepada pekerjaan Tuhan
kepada orang-orang yang melayani. Paulus bilang ini, kau bukan hanya berbuat baik. Yang kau lakukan ini suatu persembahan harum yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Baru kemudian dia bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kau tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan disenangkan dengan apa yang kau kerjakan. Paulus menyebut itu suatu persembahan yang harum yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, setelah dia memberikan hal itu baru dia bilang gini, Tuhan yang kau senangkan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kalau kita lihat konteks ini Bapak Ibu, janji ini bukan janji umum kepada semua orang. Dia memberikan janji secara khusus kepada orang-orang yang telah memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang melayani Tuhan. Orang-orang yang berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Janji itu diberikan kepada mereka. Paulus bilang, kamu telah memenuhi, menabur untuk dia, untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu memuaskan Tuhan. Dan sekarang Tuhan yang memuaskan, yang kau puaskan, akan memenuhi segala kebutuhanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengklaim janji yang sama yang dimiliki oleh jemaat di Filipi, maka saudara harus menjadi pemberi yang sama seperti mereka. Ya kan? Kan syaratnya begitu. Janji itu diberikan kepada semua orang loh. Makanya kenapa banyak orang Kristen suka mengklaim Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tahukah kita apa pemicu munculnya nama Jehovah Jireh? Apa peristiwa di balik Jehovah Jireh? Abraham mempersembahkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang ini, Abraham stop. Aku tahu kau mengasihi aku. Baru dia bilang ini, aku sudah sediakan. Makanya kenapa kita klaim Jehovah Jireh kita nggak alami. Karena kita melupakan peristiwa di balik munculnya nama Jehovah Jireh. Ada persembahan pemberian yang harum di hadapan Tuhan. Wow. Waktu Nuh keluar dari bahtera, Alkitab catat pertama yang dia lakukan apa? Dia mempersembahkan korban yang terbaik. Dan waktu korban itu naik di hadapan Tuhan, Tuhan mencium bau harum persembahan itu. Lalu Tuhan berkata gini, aku tidak akan hukum lagi bumi dengan air bah. Aku membuat perjanjian denganmu. Dan muncullah pelangi. Selalu memicu Tuhan untuk melakukan sesuatu ketika ada persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Yang diberikan keluar dari hati yang murah hati seperti Tuhan. Makanya orang pelit tidak akan pernah melihat penyediaan yang ilahi dalam hidupnya. Saya percaya jemaat kita ini jemaat yang murah hati. Amin Bapak Ibu. Anda telah menunjukkannya dengan apa yang kita kerjakan bersama-sama bagi gereja ini, bagi kota ini. Sangat mudah memicu kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau buat begini, gampang sekali Bapak Ibu. Yes, saya ini. Gampang sekali. Ya. Saya percaya janji ini buat kita. Ya, kita ini orang-orang yang murah hati. Sama seperti Bapak kita adalah Tuhan yang murah hati. Sekali lagi Bapak Ibu. Kalau kita mau klaim janji ini. Paulus kasih janji ini. Janji Tuhan ini. Kepada mereka. Yang dia bilang gini.
sangat suka memberi. Percayalah Bapak Ibu, pemberi tidak akan pernah miskin dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Karena Tuhan terus akan sediakan. Karena Tuhan juga adalah sang pemberi. Kamu memberi, Tuhan akan isi lagi. Kau beri, dia isi lagi. Karena dia senang orang yang suka berbagi. Karena itu perintahnya. Itu sifat dan karakter Tuhan. Allah sang pemberi. Dia memberi bahkan sebelum kita memintanya. Doa saya. Jemaat GBI Duta Kerajaan adalah jemaat yang dipercaya Tuhan sebagai penabur, sebagai pemberi yang terus memberi support bagi kerajaan Allah. Ya, bagi kerajaan Allah. Dan apa yang Bapak Ibu berikan dengan hati yang tulus, dengan rela, pemberianmu itu bukan hanya perbuatan baik. Paulus bilang, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu persembahan yang harum. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Kita berkata, Yesusku, Allahku, akan menyediakan menurut kekayaannya. Jadi jangan takut soal kebutuhanmu. Yesus bilang, jangan khawatir. Injil Matius pasal 6, jangan khawatir. Sebab, alasan tidak khawatir, sebab Bapakmu di surga tahu kau butuh semuanya itu. Itu diulang 2 kali di kitab Injil Matius pasal 6. Yang pertama Matius 6 ayat 8. Lalu kemudian Matius 6 ayat 31 atau 32. Yang pertama hal berdoa yang kita baca tadi. Karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan. Bahkan sebelum kamu minta kepadanya. Nah di ayat 30-an kalau salah 32. Jangan khawatir. Sebab Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan itu. Dia bukan hanya Bapa yang tahu. Tapi Bapa yang menyediakan sebelum kita memintanya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Saya undang petugas perjamuan untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari masing-masing kita berkata mempersiapkan diri dengan baik. Masing-masing kita mengintrospeksi diri kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Apakah kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Dia? Apakah Dia adalah Allah yang secara umum orang katakan? Atau kita berkata Allahku, Yesusku. Kalau kita mengenal Dia, saya percaya kita gak perlu takut dengan masa depan kita. Dia jamin kok. Alkitab berkata masa depan itu sungguh ada. Kenapa? Karena Dia merencanakannya. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau hari ini kita gagal. Yang gagal itu rencana kita, bukan rencana Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Kenali Dia lebih dekat, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Ya, sampai kita kemudian waktu kita mengenal Dia, kita akan mengasihi Dia. Saudara akan mencintainya. Karena saudara kenal Dia. Dan saudara akan mentaati Dia. Waktu kita datang mencari Dia. Kita bukan cari tangannya, bukan berkatnya, bukan pertolongannya. Tapi kita cari pribadinya. Bukan pertolongannya, bukan berkatnya. Itu semua sudah disediakan. Apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah muncul di dalam hatimu.
Bukankah Alkitab berkata, Dia telah menyediakannya bagi semua orang yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah kau lihat? 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah kau dengar? Apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu? Bukankah semuanya itu telah disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia? Saya ulang lagi, bukankah semuanya itu telah disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia? Yesus akan tanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Bapak Ibu bertanya, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dia akan berkata, lihatlah tanganku, tangan yang berlubang paku. Aku mengasihimu, aku memberikan nyawaku kepadamu. Kepada Thomas dia berkata, jangan lagi tidak percaya, percayalah. Lalu dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Mari tundukkan kepala, bersama kita berdoa sebelum kita ambil perjamuan kudus. Bapa di surga, Kau Bapa yang baik. Engkau memelihara kami dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Kalau sampai hari ini kami baik-baik saja, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena apa yang kami miliki, harta benda dan lain sebagainya, tapi karena Tuhan menyatakan dirimu sebagai penyedia ilahi bagi kami. Bahkan sebelum kami memintanya, Engkau sudah sediakan. Bahkan Tuhan, sebelum peristiwa-peristiwa di depan terjadi, Engkau sudah melihatnya. Dan Engkau sedang mempersiapkan segala yang kami butuhkan sampai kami tiba di masa itu. Betapa luar biasa rencanamu atas kami. Kami mau Tuhan menjadi jemaat-jemaat seperti jemaat yang ada di Filipi. Supaya kami bisa mengklaim janji Tuhan. Bahwa Allahku akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Lihat hati kami, lihat kerinduan kami, lihatlah rasa haus dan lapar kami akan Tuhan. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, manunggal dengan kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami, kepanikan kami akan situasi kami. Seolah-olah sikap kami ini menunjukkan Tuhan tidak peduli kepada kami. Faktanya, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan memelihara kami. Buktinya hari ini kami baik-baik saja. Kalaupun ada masalah kami tahu ada solusi di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkati roti dan anggur yang akan kami makan, kami minum untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Supaya lewat perjamuan kudus ini kami diberkati dalam mengingat kembali kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami semua. Kami siap ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengasihiku, Kau berikan hidupmu, Kau berikan nyawamu, darahmu tertumpah, dosa dihapuskan, ku diperdamaikan. Sekarang ku adalah milikmu, Yesusku, Allahku yang ku percaya. Terima kasih, terima kasih, Kau menyediakan segala yang kami perlukan. Kau Allah penyedia ilahi, Kau baik selamanya, Kau Bapa yang baik, Kau Gembala yang baik, bahkan kekurangan aku. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang menyertaiku, Kau yang memimpin dan menuntutku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Kau Bapa yang baik. Biar lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami semakin manunggal dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami menaikkan segala pujian, syukur dan hormat kami kepadamu. Karena Engkau telah menyatakan diri-Mu sebagai Jehovah Jireh. Kau menyediakan segala yang kami butuhkan. Jadikan kami pengelola yang bijaksana. Supaya apa yang Tuhan berikan kepada kami bukan hanya cukup, tapi justru kami berkelimpahan untuk dapat berbagi kepada banyak orang. Teristimewa bagi pekerjaan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kembalilah ke tempat kita masing-masing. Tuhan mengutus kita atas nama kerajaan Allah, dari Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, Raja Damai. Kiranya menyertai, mengawal setiap langkah perjalanan hidupmu. Dia yang menyediakan segala yang kau butuhkan. Dia memberkati segala pekerjaan tanganmu. Engkau akan dijadikannya kepala dan bukan ekor, naik dan tidak akan turun, supaya engkau diberkati untuk menjadi berkat. Kita terima berkat Tuhan ini di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.